Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Good morning to you all my dear friends. We meet again today. So today I'm going to talk about vocabularies, but a little bit different today. I'm going to explain the meaning of vocabularies in English into Indonesian and Japanese. I'm going to use Indonesian as my representative language to describe, to explain, and a little bit mixed with Japanese. Okay, let's start it. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang kosakata atau dalam Inggris bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggrisnya vocabularies. Tapi agak beda sedikit. Jadi setiap kosakata dalam bahasa Inggris akan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa. Dan juga saya akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menjelaskan, sedikit dicampur dengan bahasa Jawa juga. Oke, kita akan mulai, teman-teman ya. Belajar bersama bahasa Inggris. Di sini tertulis kosakata atau vocabularies. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ini maksudnya gini, kita akan mempelajari masing-masing kosakata atau vocabularies dalam bahasa Inggris, masing-masing kata ya. Kemudian akan kita terjemahkan atau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, kemudian ke bahasa Jawa. Dan saya akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menjelaskan. Lalu berikutnya di sini ada dalam satu kosakata bahasa Inggris itu terdapat beberapa arti baik di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Jawa. Maka dari itu saya akan urutkan. Contoh misal di sini abet ya, abet. Di nomor kedua ini abet. Dalam bahasa Indonesia ada 4 arti. Ya, ada 4 arti yang tertulis di sini. Satunya mereda, yang kedua berkurang, yang ketiga mengurang, keempat membatalkan. Kemudian di dalam bahasa Jawa juga ada 4. Orasi temudun, yang kedua suto, yang ketiga nyeto, 4 membatalake. Jadi gini, maksudnya arti dari satu kata di dalam bahasa Inggris memiliki beberapa arti di dalam bahasa Indonesia, kemudian juga di dalam bahasa Jawa. Lalu saya urutkan. Arti yang pertama ini mereda, contoh misal ya, arti yang pertama ini mereda dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Jawa ini saya urutkan juga arti yang pertama dalam bahasa Jawa, orasi temudun. Ya. Kemudian arti yang kedua dalam bahasa Indonesia berkurang. Jadi di bahasa Jawa juga arti yang kedua suto. Yang ketiga dalam bahasa Indonesia mengurang artinya. Di dalam bahasa Jawa yang ketiga juga nyeto. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia arti yang keempat dari abait itu membatalkan, maka di dalam bahasa Jawa juga artinya yang keempat batalake, dan begitu seterusnya. Jadi bukan berarti ini tidak ada sangkut pautnya, jadi ini saling berkesinambungan atau ada keterkaitan ya. Arti yang pertama dalam bahasa Indonesia ke bahasa Jawa arti yang pertama, yang kedua itu dalam bahasa Indonesia artinya, kemudian yang dalam bahasa Jawa juga yang kedua. Jadi yang pertama tidak bisa disamaartikan dengan yang keempat ya. Jadi mereda ini dalam bahasa Indonesia bukan arti dalam bahasa Jawa batalake, bukan. Tapi arti yang pertama juga orasi temudun. Juga yang keempat ini, arti yang keempat itu membatalkan. Dalam bahasa Jawa itu bukan yang nomor pertama orasi temudun, bukan. Tapi arti yang keempat di dalam bahasa Jawa batalake. Jadi membatalkan itu dalam bahasa Jawa batalake, gitu ya. Itu cukup aja sedikit penjelasan saya.
kita langsung ke pembahasan atau pembelajaran kosakata vocabularies dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia lalu ke bahasa Jawa. Kita urutkan sesuai urutan alfabet ya. Kita mulai dari A. Yang nomor 1, abes. Abes. Dalam bahasa Indonesia berarti memalukan. Dalam bahasa Jawa wadi atau wirang. Ya, wadi atau wirang. Bukan di, tapi di. Wadi atau wirang. Kemudian yang kedua, abet. Ya, abet. Di dalam bahasa Indonesia arti yang pertama mereda. Yang kedua berkurang. Arti yang ketiga mengurang. Yang keempat membatalkan. Di dalam bahasa Jawa arti yang pertama ora sida mudhun. Yang kedua artinya sudo. Arti yang ketiga nyedo. Yang keempat batalake. Oke. Yang ketiga abide. Arti dalam bahasa Indonesia yang pertama tahan. Yang kedua membiarkan. Yang ketiga tinggal. Yang keempat diam. Yang kelima ada. Yang keenam patuh dalam bahasa Indonesia ya. Ini artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ke bahasa Jawa. Arti yang pertama nyonggo. Kemudian arti yang kedua ngejarne. Yang ketiga manggon. Arti yang keempat meneng. Yang kelima ono. Yang keenam manut. Ya. Oke, kita langsung ke nomor 4 ya. Absorb. 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 Ya. Arti di dalam bahasa Indonesia yang pertama menyerap. Yang kedua mengisap. Yang ketiga mencurahkan. Yang keempat perhatian. Yang kelima memahami. Yang keenam menggabungkan. Yang ketujuh menyerap. Kembali menyerap sama. Kemudian ke-8 ini mencerna. Yang ke-9 mengurangi. Yang ke-10 meredam. Kemudian yang ke-11 meringankan. Nah, di dalam bahasa Jawa ada beberapa arti juga sama seperti bahasa Indonesia tadi. Dalam bahasa Jawa arti yang pertama nyerep, yang kedua nyedot. Ya, nyedot ini di dalam bahasa Indonesia itu menghisap. Oke. Yang ketiga purmetu, mencurahkan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa purmetu. Yang keempat merhatekno, merhatekno, perhatian. Dalam bahasa Indonesia merhatekno. Arti yang kelima dalam bahasa Jawa mangertos, yang keenam gabungke, yang ketujuh nyerep seperti yang pertama tadi. Kemudian yang arti yang ke-8 seneng, yang ke-9 nyudo, yang ke-10 ngeredem, yang ke-11 ngentengke, meringankan, ngentengke. Kadang-kadang dalam bahasa Jawa ada arti ngentengke itu kadang-kadang ada arti negatifnya. Ngentengke itu menganggap sepele juga bisa. Tapi di dalam hal ini kita mengartikan satu kata bahasa Inggris yaitu absorb. Jadi meringankan, maka kita gunakan dalam bahasa Jawanya ngentengke. Oke, kita ke nomor 5 ya. Accept. Bukan accept, bukan accept, bukan itu, tapi accept. Accept. Jadi T itu seakan-akan hilang. Seakan-akan hilang. Huruf akhiran T itu seakan-akan hilang. Accept. Jadi bacanya sampai P. Accept. Tapi dalam penulisannya tetap A C C E P T. Jadi T-nya nggak hilang. Oke. Kemudian dalam bahasa Indonesia berarti yang pertama menerima, yang kedua menyetujui, yang ketiga menyambut, yang keempat mengabulkan, yang kelima memakbulkan atau menampung,
Yang keenam, membolehkan atau mengizinkan. Dalam bahasa Jawa, arti yang pertama nompo. Nompo itu nerimo, sama seperti nerimo, nompo sama. Kemudian yang kedua artinya sarujuk. Yang ketiga artinya sugeng rawuh. Yang keempat ngawehake. Ngawehake. Yang kelima itu ngerampungake. Ngerampungake. Ngerampungake, oke. Yang keenam artinya ngidini atau ngijini. Ngideni atau ngijini. Ya. Kemudian oke, kita menuju ke nomor 6, accompany. Jadi harus jelas, accompany. Karena kalau nggak jelas nanti e-nya itu hilang. Kalau e-nya hilang otomatis company. Company itu perusahaan. Ya. Beda arti company. Company itu menemani, menyertai dan sebagainya. Jadi ada penekanan, accompany. Oke. Arti dalam bahasa Indonesia, pertama menyertai, yang kedua menyambut, yang ketiga menemani, ya. Keempat mengantarkan, yang kelima mendampingi. Nah, jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu menemani, mendampingi agak ada perbedaan sedikit. Nanti bisa dilihat pengertiannya, bisa dipelajari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga dalam pembelajaran atau pelajaran bahasa Indonesia antara menemani, mendampingi gitu. Oke, kita lanjut ke bahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Jawa yang pertama ngiringi, ya, ngiringi. Yang kedua sugeng rawuh. Arti yang ketiga ngancani. Yang keempat ngeterni, ya, bukan ngeterni tapi ngeterni, jadi ngeterni. Yang kelima artinya ngiringi, mendampingi itu ngiringi. Oke, kita menuju ke nomor 7, ek. Ya, ek sama seperti dalam kata headache, sakit kepala, stomach, sakit perut, dan ek yang lain. Oke. Arti dalam bahasa Indonesia ingin sekali. Yang kedua rindu. Yang ketiga sakit. Tapi lebih condong ek itu ke arti yang ketiga, sakit. Lebih condong, lebih banyak digunakan ek itu ke arti yang sakit. Tapi mungkin bisa juga tergantung dalam kalimatnya, ya. Oke, kita ke bahasa Jawa. Artinya yang pertama kepingin pol. Sebenarnya pol ini bahasa Jawa itu bahasa gaul, ya. Ini bahasa Jawa yang saya gunakan ini bukan bahasa baku. Bahasa baku Jawa ada yang saya pakai bahasa baku Jawa, tapi juga saya pakai bahasa Jawa pergaulan gitu, ya. Supaya enak, gampang dimengerti. Jadi telinga itu terbiasa, karena bahasa Jawa itu ada yang sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga, atau bahasa yang lainnya, baik bahasa daerah di Indonesia maupun bahasa Indonesia, juga bahasa luar, bahasa asing lainnya. Itu ada bahasa baku, ada bahasa pergaulan. Jadi kalau bahasa baku biasanya ya bukan biasanya, jarang, bisa dikatakan jarang dipakai karena hanya dalam hal formalitas. Kalau bahasa pergaulan kan sehari-hari. Jadi kepingin pol itu sebenarnya bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa baku, tapi bahasa Jawa dalam pergaulan. Jadi ada 3 tahap dalam bahasa Jawa itu, ada ngoko, kromo, kromo inggil. Ya, kromo madya juga ada kalau nggak salah. Jadi ada urutan, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau ini yang saya pakai bahasa Jawa Timuran juga bahasa Jawa pergaulan. Oke, lanjut. Yang pertama artinya kepingin pol dalam bahasa Jawa. Yang kedua kangen, rindu itu kangen. Sama seperti bahasa Indonesia juga ada kangen juga, tapi dalam bahasa Jawa juga ada kangen.
Yang ketiga loro, bukan loro ya. Loro itu dua kalau bahasa Jawa. Jadi lo, o, bukan o, tapi lo, lo, loro itu dua, angka dua, loro, o. Tapi kalau loro, o itu sakit. Ya, hati-hati. Ada o sama o. Nah, itu nanti bisa dipelajari dalam pelajaran bahasa Jawa ya, atau bisa cari di kamus besar bahasa Jawa juga ada. Oke, kita lanjut ke angka 8. Achieve. Achieve. Jadi ini bahasanya membacanya achieve. Arti dalam bahasa Indonesia pertama mencapai, yang kedua menggapai atau meraih, yang ketiga dapat, yang keempat mencatat. Ya. Kemudian dalam bahasa Jawa itu artinya yang pertama tekan. Jadi gini, dalam bahasa Indonesia itu ada tekan juga. Membacanya juga tekan. Tekan tombol ini. Nah, itu menekan. Jadi kita itu ada satu tombol, kita tekan dengan tangan. Kita tangan. Contohnya segini. Nah, ini tekan. Ini tekan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jawa tekan itu dari satu tempat A, dia menuju ke tempat B. Dia nyampe, sampai, itu tekan. Nah, dalam bahasa Jawa itu tekan dari tempat satu tempat ke tempat lain itu tekan. Juga ada satu cita-cita, kemudian dia bisa meraih cita-cita itu tekan. Tekan nyate. Nah, itu loh. Tekan cita-cita nih. Nah, itu. Oke, kita lanjut yang arti kedua dalam bahasa Jawa nggayuh. Yang ketiga isok, yang keempat nyatet. Nyatet, tet ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9, acquire. Acquire. Jadi R itu agak semu hilang, acquire. Jadi R itu kalau dalam orang ini kalau membacanya itu seakan dipelatkan. Dipelat nih. R itu jadi A, L, jadi atau E atau Nah, jadi ada perbedaan di lidah. Acquire. Jadi enggak acquire, bukan acquire. Oke. Dalam bahasa Indonesia arti yang pertama memperoleh, yang kedua mendapatkan, yang ketiga mempelajari, yang keempat mendapati, yang kelima mempersunting, yang keenam menguasai, yang ketujuh membeli, yang kedelapan meraih, yang kesembilan dapat. Sama seperti yang di atas nomor 2 achieve itu dapat, acquire juga berarti dapat. Dalam bahasa Jawa arti yang pertama itu pikantuk. Nah, ini pikantuk ini bahasa kromo inggil, bahasa halusnya Jawa. Kalau dalam bahasa ngokonya itu oleh, entuk, itu ngoko. Kemudian arti yang kedua itu entuk atau oleh, yang ketiga itu nyinauni, yang keempat itu golek, yang kelima itu sunting, yang keenam itu tuku, arti yang keenam, arti yang ketujuh nguasani, arti yang kedelapan gayuh, yang ke-9 isok. Ya. Jadi ini mayoritas bahasa Jawa yang ngoko. Oke, kita menuju ke yang nomor 10. Act. Act. Jadi tadi act, headache. Act itu action, itu act. Ya. Act. Dalam bahasa Indonesia pertama berarti bertindak, yang kedua berbuat, yang ketiga berlaku, yang keempat mengambil, yang kelima berakting, yang keenam bersikap, yang ketujuh bertingkah, yang kedelapan memainkan. Dalam bahasa Jawa arti yang pertama tumindak. Nah, tumindak ini bahasa ngoko, bukan bahasa ngoko. Yang tumindak ini bahasa kromo inggil, bahasa halus. Yang kedua artinya nindakake, ini sama, bahasa halus juga. Yang ketiga artinya diterapake. Yang keempat jupo. Jupo ini bahasa ngoko dalam bahasa Jawa,
bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari. Yang arti yang kelima lakon, yang keenam nindakake sama, yang ketujuh tumindak ora prasaja. Nah, jadi untuk yang tumindak prasaja ini, arti yang ketujuh ini tumindak ora prasaja. Ini lebih condong ke hal yang negatif. Ora prasaja itu nggak baik. Ora itu tidak, prasaja itu baik atau sopan. Nah, jadi bertingkah yang arti yang ketujuh dalam bahasa Indonesia ini bertingkah lebih condong ke negatif. Arti yang negatif, bertingkah. Jangan bertingkah. Nah, dia bertingkah. Nah, itu lebih condong ke hal-hal yang negatif. Nah, dalam bahasa Jawa, arti yang ketujuh ini tumindak ora prasaja. Nah, dalam bahasa Indonesia bertingkah. Ini juga negatif juga. Tapi ini juga dalam bahasa yang halus. Mengatakan seseorang itu yang negatif tapi dalam kata atau kalimat, dalam kalimat yang halus. Tumindak ora prasaja. Oke. Kita menuju ke arti yang ke-8 dalam bahasa Jawa, gawe dolanan. Gawe dolanan, memainkan. Dalam bahasa Indonesia arti yang ke-8 tadi, memainkan. Ini dalam bahasa Jawa yang ke-8 gawe dolanan. Nah, yang ke-10 nyambut gawe. Jadi saya bekerja. Nah, dalam bahasa Jawa itu menyampaikan dalam kalimat aku nyambut gawe. Dalam bahasa Jawa kromo inggil halus, kula nyambut damel. Nah, gitu. Oke. Cukup sekian untuk saat ini. Kita membicarakan 10 kosakata atau 10 vocabularies of English. Then we translate to Indonesian, also Japanese. Jadi kita membicarakan 10 kosakata bahasa Inggris, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, mungkin ada yang kurang, mungkin ada satu sanggahan atau saran, atau mungkin ada tambahan-tambahan di kolom komentar. Kasih kolom komentar nggak apa-apa, kita saling bisa belajar. Saya juga butuh belajar banyak, kita bisa belajar bersama. Mungkin ada pengetahuan-pengetahuan tambahan dari teman-teman semua, telur-telur semua, all of my dear friends. Kemudian saya ingin memberitahukan bahwasanya saya ingin juga ada sedikit pemberitahuan bahwasanya kenapa saya membuat seperti ini, karena kita boleh belajar bahasa asing apapun itu, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa Arab, atau bahasa Jerman, Prancis dan sebagainya yang ada di dunia ini. Tapi setidaknya kita tidak meninggalkan atau tidak melupakan bahasa asal kita, bahasa dari negara mana kita. Ini bahasa Indonesia. Dalam hal ini kita sebagai seorang warga negara Indonesia, dan juga tidak melupakan tanah kelahiran kita. Dalam hal ini saya sebagai orang Jawa, mohon maaf saya bukan tentang suku atau apa, karena kita wajib mengerti dan mengetahui asal kita, dari mana kita lahir. Mungkin ada lagi nanti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Sunda, bisa juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Madura, silakan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Maluku, monggo, lebih baik lagi. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, kemudian ada lagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Papua dan sebagainya. Mungkin bisa di seluruh Indonesia masing-masing bahasa daerahnya, silakan. Tidaknya dengan demikian kita tidak melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan juga kita putra daerah mana, kita lahir di mana. Jadi dimanapun kita bisa mempelajari atau menguasai bahasa asing, bahasa Inggris minimal, atau lebih baik jadi seorang polyglot yang
menguasai lebih dari 2 sampai 3 sampai 7 bahkan 10 lebih, tetap kita ingat bahwasanya kita orang Indonesia dan kita lahir di daerah mana. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung, tidak ada niat untuk menyinggung, tapi ingin monggo kita sama-sama belajar bahasa sebagai alat komunikasi, karena itu merupakan jembatan pertama dan yang paling utama dalam suatu peradaban. Kalau menurut saya, maaf kalau ada salah, karena sebelum kita berinteraksi kita harus mengerti bahasa, karena kita harus berkomunikasi dulu. Itu aja, terima kasih atas waktunya, dan juga terima kasih karena sudah menonton video ini. Kalau ada salah kata saya ulangi, saya mohon maaf. Kemudian kalau bermanfaat monggo di share, dibagikan. Kalau boleh saran di like, subscribe tentunya. Kalau berkenan silakan di subscribe. Kemudian kalau bisa bermanfaat silakan di share. Dan juga mari kita bisa sama-sama belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Good morning to you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. See you next time.